Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Mu'allimat Nahdlatul Ulama Kudus, Ibu Dr. Anda Hajah Hasnah, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan staf kependidikan Madrasah Sanawiyah Mu'allimat Nahdlatul Ulama Kudus, dan tak lupa peserta didik kelas 7 Madrasah Sanawiyah Mu'allimat Nahdlatul Ulama Kudus tahun pelajaran 2020-2021 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda termulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anak kelas 7 yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita tahu bahwa pada masa ini dihadapkan pada pandemi ya, atau wabah COVID 2019 2020 ya. Jadi awal Maret kita mengalami ini, sehingga matsama pada kali ini tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Pengennya ya tatap muka ya toh. Tapi bagaimana lagi, dari madrasah tidak bisa menyelenggarakan atas kemauan madrasah sendiri, tetapi kita juga terkait dengan instansi lain, yakni dari Kemenak, dari Dinas, dan instruksi dari pemerintah pusat, sehingga tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Namun tidak ada salahnya kita bisa melaksanakan secara daring. Daring itu apa? Daring itu ya dalam jaringan atau online ya, semacam ini. Tapi tidak ada salahnya, semoga tidak mengurangi apa ya namanya ya, istilahnya ini ya, kehusyuan kita atau pelaksanaan matsama tetap bisa berjalan dengan lancar. Pada kali ini saya diberikan amanat oleh panitia untuk menyampaikan atau mengisi materi mengenai kemadrasahan ya. Jadi di sini sebelum saya sampaikan materi tentang kemadrasahan ya, saya kenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Zuhairah, atau biasa kalau di madrasah dipanggil Bu Zuha ya. Ojo buset ya, kalau ada di buset ya. Ya, jadi saya kalau anak-anak itu di madrasah memanggil saya dengan sebutan Bu Zuha. Kebetulan di sini saya mengajar bahasa Inggris ya. Kenapa saya dimintai ini ya, mengisi materi tentang kemadrasahan? Mungkin Bapak Ibu panitia di sini menunjuk Bu Zuha kenapa? Kemungkinan alah alumni ngerti sejarah ya. Semoga ya. Nanti saya di sini akan membacakan sekilas mengenai sejarah singkat berdirinya Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Mu'allimat ya tepatnya ya. Madrasah Mu'allimat Nahdlatul Ulama Kudus. Baik anak-anak, tadi sudah ingat ya nama saya Bu Zuha ya, biar nanti kalau sudah masuk ke madrasah kita bisa tatap muka langsung, jadi bisa langsung menyapa, oh itu namanya Bu Zuha dulu yang ngisi tentang kemadrasahan ya, biar ingat ya. Baik anak-anak,
kita mulai materi tentang kemadrasahan. Yang pertama akan saya ceritakan tentang sejarah singkat berdirinya Madrasah Sanawiyah Mu'allimat Nahdlatul Ulama Kudus ya. Jadi dulu ya Madrasah Mu'allimat jadi belum terpisah ya, masih jadi satu, yaitu kita panggil atau kita sebut dengan Madrasah Mu'allimat gitu ya, Madrasah Mu'allimat NU ya. Dulu berdirinya itu pada tanggal 17 Agustus 1955. Oh, tua banget ya. Tepatnya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1374 Hijriah ya. Tempatnya di kantor NU cabang. Di sini Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 2 Kudus. Jadi dulu letaknya tidak berada di sini, tapi dekat-dekat sini, yaitu di nomor 2. Nah, kalau sekarang kan kita berada di tempat atau di alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 4. Jadi dulu pada tahun 1955 tepatnya di nomor 2. Sama di situ ya. Oleh pengurus NU. Siapa yang mendirikan? Ya, pengurus NU tentunya, atau tokoh ulama Nahdlatul Ulama ya, yang berada di Kudus ya. Dulu diketuai oleh Bapak Masyhud ya, yang pada waktu itu kebetulan beliau merupakan ketua NU dan ketua DPRD tingkat 2 Kudus ya. Kemudian anak-anak, pengertian dari mu'allimat itu sendiri. Nah, ini kan anak-anak tahu aku mlebu mu'allimat, tapi nggak ngerti mu'allimat iki apa toh artine. Nah, harus ngerti ya, mu'allimat itu apa ya. Pengertian dari mu'allimat itu adalah sebagai calon guru. Loh Bu, wong saya jadi peserta didik aja baru kok calon guru. Lah ini kan nanti dididik di sini supaya menjadi calon guru yang hebat, yang bermartabat. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan tema apa namanya? Tema matsama kita kali ini. Apa temanya? Ayo Bapak. Nah, di situ ada kan bukunya. Nah, coba dicek di situ. Panduannya dibuka. Ya. Jadi di cover depan di situ sudah jelas ya, temanya matsama apa? Santri milenial, kemudian hebat bermartabat. Hebat bermartabat. Jangan lupa tetap religius, cerdas dan berkarakter. Nah, itu tentunya cita-citanya Madrasah Sanawiyah Mu'allimat itu nanti mewujudkan generasi yang Qur'ani, yang apa? Orang ketinggalan zaman. Nah, kita sebut dengan milenial, tetapi tetap bermartabat, tetap berkarakter, tetap religius dan cerdas dan juga kreatif itu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi mu'allimat itu artinya ya, itu calon guru atau pendidik wanita ya, yang mampu dan cakap mendidik ya. Jadi tidak hanya perempuan di sini kan tugasnya adalah mendidik. Seorang ibu di sini adalah fondasi utama untuk mendidik karakter individu atau putra-putrinya di sini ya. Kemudian di sini saya ulangi lagi, sebagai calon guru atau pendidik wanita yang mampu dan cakap mendidik. Mendidik apa? Ya mendidik, mengajar ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum yang relevan. Jadi tidak hanya ilmu umum saja atau ilmu agama saja, dua-duanya harus seimbang gitu ya. Kemudian saya lanjutkan dulu ya, yang sudah Bu Zuha katakan tadi bahwa pelopor pendirian Madrasah Mu'allimat NU di situ adalah Bapak Masyhud ya. Dulu anak-anak, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pertama kali itu ya letaknya nggak di sini ya. Dulu di rumahnya Bapak H.A.T. Malhan
ya. Kemudian di situ dilanjutkan pindah ke kantor NU ya. Kemudian tadi yang saya katakan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 2 Kudus. Lah pindah di sini kapan Bu? Pindah di Jalan KHA Wahid Hasyim nomor 4 itu sejak kapan? Nah, dulu mulai pindah di sini itu mulai tahun 1962 ya, di sini ya, yang saya tempati ini, yang saya duduki kali ini ya, yaitu menempati sebidang tanah. Di sini tanahnya seluas 1267 meter persegi ya, tepatnya berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 4 Kudus. Nah, di sini sudah tercatat dalam akta wakaf ya, nomor W2 Romawi 201/83, yakni pada tanggal 29 Januari 1983 ya. Kalau dulu ya belum MTS, belum MA ya, ya masih namanya ini ya, PGA ya dulu ya, dengan tingkat pendidikan PGA pertama ditempuh selama 4 tahun ya, yaitu kelas 1 sampai kelas 4. Zaman dulu seperti itu ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah istilahnya beda, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, kelasnya juga beda. Kalau dulu kelasnya ada 1, 2, 3 MTS, 1, 2, 3 MA, tapi sekarang istilahnya sudah beda lagi, tidak pakai kelas 1, 2, 3, tapi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 gitu ya. Jadi nanti anak-anak ketika masuk di sini bukan kelas 1. Kalau kelas 1 di sini nantinya kelas 1 SD atau kelas 1 MI. Jadi nanti kalau masuk ke sini kelasnya anak-anak peserta didik baru ini nanti kelas 7 masuknya naik ke jenjang MTS kelas 7 ya, jangan lupa ya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Pada tahun 1976 ya, tadi kan pindah ke sini tahun berapa tadi? 1967. Itu masih ini ya, tingkatannya masih PGA di situ ya. Namanya masih PGA. Kemudian pada tahun 1976 ini berubah tingkat belajarnya ya, menjadi madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, dengan waktu pendidikan selama 3 tahun untuk MTS, kemudian 3 tahun untuk MA. Nah, di sini juga mengacu instruksi 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri ya. Sehingga pada tahun 1979 Madrasah Mu'allimat NU secara keseluruhan berubah menjadi MTS dan MA Mu'al 5. Nah, dalam perjalanannya tentunya yang namanya madrasah orang itu terus munggah terus itu udah ya, mengalami pasang surut ya. Jadi sejarah perjalanan madrasah Mu'allimat Nahdlatul Ulama mengalami pasang surut. Jadi khususnya mulai tahun 1980-an sampai pertengahan 1992. Kenapa kok mengalami pasang surut ya? Munculnya madrasah-madrasah yang baru ya, munculnya madrasah atau berkembangnya madrasah-madrasah baru di sini, sehingga Madrasah Mu'allimat NU ini sempat kehilangan simpati dari masyarakat ya dulu waktu tahun-tahun itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit. Jadi mulai tahun 2000 itu sudah mulai bangkit ya. Nah, melihat kondisi yang demikian ini, para ulama dan kiai NU di sini mencoba membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat Kudus dan sekitarnya, membenahi kepengurusan Madrasah Mu'allimat NU Kudus yang dulu kan awalnya pelopornya Pak Masyud ya, kemudian dilanjutkan ya, dibenahi sistemnya, kepengurusannya di sini sempat mengalami pergeseran atau pasti akan mengalami perubahan ya.
pada waktu tahun 95 sampai tahun 1099 di sini ya, susunan pengurus dulu diketuai oleh Bapak Kiai Haji Zawawi Mufid dan wakilnya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fauzan AM ya. Kemudian karena pada waktu itu masa-masa ini ya anak-anak ya, masa surut ya, tugas pertama pengurus dulu Bapak Kiai Haji Zawawi Mufid, beliau mulai membenahi sistem pembelajaran, yakni dengan merekrut para ustadz dan kiai karismatik yang ada di sekitar Kudus. Diantaranya ada Bapak Kiai Haji Ulil Alba, kemudian Bapak Kiai Haji Ma'ruf Irsyad, Bapak Kiai Haji Khairuzzat, Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur, dan Bapak Kiai yang lainnya. Nah itu direkrut untuk bisa mengamalkan ilmunya di Madrasah Mu'allimat NU Kudus. Nah, beliau inilah yang sangat berjasa ya, bangkitnya Madrasah Mu'allimat NU Kudus ya, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat kembali gitu ya. Kemudian setelah beliau Bapak Kiai Haji Zawawi Mufid ini ya wafat, dilanjutkan kepengurusan yakni mulai tahun ini ya, mulai tahun berapa ini, 2014 ya, sampai sekarang. Di sini ketua pengurus Madrasah Mu'allimah ya dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji M. Najib Hasan dan wakil ketuanya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fauzan ya. Saya nggak perlu membacakan strukturnya ya, nanti panjang anak-anak iku sopo, iku pak iku aku durung kenal gitu ya. Nggak apa-apa, nggak kenal, tapi nanti insya Allah kalau sudah masuk ke Mu'allimat jadi tahu, oh ini tuh yang namanya Pak Najib. Nanti kalau sudah datang ke madrasah ya, oh ini tuh yang namanya Pak Fauzan gitu ya. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Kemudian tujuan didirikan Madrasah Mu'allimat itu tujuannya apa? Nah tentu saja ya ada tujuannya, yakni menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan umum dan agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ojo lali Islam ning Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ojo Islam sing liya-liyane ya. Lanjutnya yaitu menyiapkan kader Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Ini nomor 1, akhlakul karimah. Percuma pinter dan gue akhlak apa cah sia ya, dan ada gunanya ya. Saya lanjutkan, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan agama Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita, karena di sini kan madrasahnya putri semuanya ya. Jadi meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu anak-anak. Kemudian di sini saya bacakan tugas pokok dan fungsi ya Madrasah Sanawiyah Mu'allimat NU Kudus. Di sini adalah tugasnya apa? Yo menyelenggarakan pendidikan ya, karena di sini madrasah yo tugasnya adalah menyelenggarakan pendidikan menengah, karena kita tingkatannya sanawiyah ya. Di bidang apa? Tentu saja di bidang ilmu pengetahuan umum dan agama Islam, seni yang bernafaskan Islam sesuai dengan perundang-undangan, dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian fungsinya di sini berdasarkan ini tadi tugas pokok ya, di sini merumuskan fungsi-fungsi. Fungsinya apa ya? Merumuskan dan merencanakan program, kemudian menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama
dan pengetahuan umum serta seni yang bernafaskan Islam. Oh neng ini sisa belajar hadroh Cak. Apa itu hadroh? Rebana, tek dudung. Nah, itu nanti bisa belajar nanti kalau sudah tatap muka ya. Maka kita nanti sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Kemudian saya lanjutkan melaksanakan pembinaan kesiswaan itu fungsinya, kemudian melaksanakan hubungan dengan lingkungan, melaksanakan kerjasama dengan ulama, lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan lainnya, kemudian menyelenggarakan administrasi madrasah, melaksanakan evaluasi prestasi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan penyusunan laporan ya. Maka berangkat dari tugas pokok dan fungsi tadi dirumuskanlah yang namanya visi misi ya. Visi misi. Visine apa? Anak mualimat kudune ngerti ya. Nanti kalau masuk kudune ngerti. Oh visine mualimat iki, misine mualimat iki. Bu harus dihafalkan. Oh enggak kudune dihafalkan. Tapi mari nanti kita wujudkan bersama-sama. Jadi harus ada target ya. Yang namanya visi misi itu harus ada target ke depan ya. Nanti berarti kalau kata beliau Bapak Pengurus, Bapak Dr. Andes Haji M. Najib Hasan bilang yang namanya visi misi itu harus ada target ya. Kalau sudah tercapai target ya harus berubah visi misinya kan gitu ya. Beliau pernah seperti itu, beliau berkata seperti itu ya. Visi misinya apa? Nah berangkat dari tadi ya yang saya katakan tugas pokok dan fungsi tadi, maka visi misinya adalah terwujudnya generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Qur'ani. Loh, yang Qur'ani Bu? Iya. Yang apa? Yang amaliyahnya atau pelaksanaan sehari-harinya ini ya sesuai dengan Al-Quran begitu ya. Kemudian untuk mewujudkan visi tadi langkahnya apa? Nah langkah konkret tadi di samping dukungan dari sumber daya yang diperlukan, misi MTS Mu'alimat MU di sini adalah membentuk insan yang memiliki sikap dan amaliyah Quran. Jadi nanti di sini dididik anak-anak, di sini dididik bagaimana caranya anak-anak memiliki sikap dan amaliyah Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya di madrasah toh, nanti di rumah juga diamalkan, diterapkan ya. Jadi orang yang madrasah toh, ning madrasah prehono gurune terus amaliyah Qur'ane dilaksanakan, wah iki tak dime banget, tapi di rumah nyentak wong tuane, wah iki ora sesuai ya toh. Nah di sini harapannya itu ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan yang cerdas dan kompetitif. Apalagi zaman sekarang ya, zaman milenial, kemudian serba daring. Lah ini anak-anak juga dituntut untuk menguasai IT ya, menguasai IT. Kalau dulu sistemnya Mas tatap muka orang ngerti sing jenenge daring iki apa, iki piye carane nek apa namanya buka Google Classroom nggak ngerti. Nah karena adanya pandemi ini mau tidak mau gimana kita bisa menguasai IT meski apa namanya tanya-tanya kepada ahlinya. Oh ini tanya sama ibu, tanya sama kakaknya, tanya sama tetangganya. Saya ada kuis lewat Google Form ini gak ngerti caranya. Nah itu. Nah, di situ, maka di sini apa? Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan yang cerdas dan kompetitif, tidak kalah sama sekolah negeri yang lain atau madrasah yang lain ya. Ya di situ ya misinya. Yang ketiga adalah menumbuhkan penghayatan ajaran Quran dan Sunnah ya sebagai sumber daya manusia menghadapi tuntutan zaman. Tadi sudah saya bilang ya, tuntutan zaman sekarang itu anak-anak wajib menguasai IT ya. Neng yo iku menguasai neng ojo sampai keblinger, tetap ada kontrolnya ya. Kudu dikontrol. Setiap hari pembelajaran daring buendino kawet esok subuh ya. Apa namanya bangun tidur pegang HP sampai tidur kembali ngantek HP-nya di bawah terbawa mimpi ya, atau apa itu kalau bilang ya
sampai mencorong ya, jebule rumangsane mencorong wajah, jebule kok WA-an ditutup selimut ya. Padahal di situ tadi WA-an ya, tidak apa ya istilahnya mencari informasi-informasi yang bermanfaat. Karena apa? Dunia teknologi atau internet ya, khususnya internet di sini ya, itu kelebihannya banyak dan kekurangannya juga banyak. Kekurangannya apa? Anak-anak jadi ya itu tadi males-malesan, nggak mau bantu orang tua. Nah di sini kontrol diri ya, wajib itu harus mengontrol diri sendiri. Kapan saya harus pegang HP, waktunya saya belajar, apalagi nanti ini loh ya, semester gasal ini insya Allah akan diadakan daring, ya harus tahu waktu, ojo ngantek, dinggo alasan, bu aku iki daring kok, bu iki pelajaran iki, padahal ora pelajaran nih, padahal jadwalnya ndak ada, bilang ada, ben apa, ben bisa buka, ini jangan sampai ya, itu ya misalnya Bu Zuha ya, oke, kita menguasai IT tapi tetap dikontrol ya, jangan sampai pereh menguasai terus sak penake dhewe sembarang dibuka. Nah, ini hati-hati. Ini nanti siapa yang kena? Ya dirinya sendiri ya. Gitu ya, anak-anak itu pesannya Bu Zuha ya. Jadi tadi saya cerita sekilas mengenai sejarah singkat berdirinya Madrasah Sanawiyah Mu'alimat NU Kudus yang alhamdulillah sekarang sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sekarang siswanya berapa Bu? Dari tahun ke tahun meningkat, alhamdulillah. Prestasinya juga meningkat drastis. Yang dulunya hanya tingkat kabupaten, sekarang sudah beranjak mulai ke tingkat provinsi. Nah ini anak-anak kan pengen toh seperti itu ya, menjadi generasi penerus mbak-mbaknya dulu yang pernah meraih prestasi di tingkat provinsi. Kalau bisa nanti kita bisa menempuh atau meraih prestasi di tingkat atasnya lagi, apa Bu? Nasional dan internasional, itu harapannya. Amin, Allahumma amin ya. Ini saya ini ya sebelumnya ya, saya kasih tahu sebelumnya ini bahwa sekarang siswi Mu'alimat, kalau dulu zaman awal pertama kali itu lulusannya neng piro ini. Dulu di sini lulusan tahun berapa ini, kalau tahun 1960 hanya 92 siswi ya. Tapi di sini sekarang tahun akhir atau tepatnya tahun 2020 ini siswinya sudah mencapai 642 ya. Dengan detail apa? Kelas 7 nanti ini yang mau masuk ini jumlahnya 221, kemudian nanti kelas 8 192 dan kelas 9 223. Jadi total keseluruhan siswi Madrasah Sanawiyah Mu'alimat NU Kudus pada tahun ajaran 2020 ya, maaf, 2020-2021 sebanyak 642. Semoga menjadi penerus atau generasi yang Qur'ani ya, yang bisa mewujudkan visi misi Madrasah Sanawiyah Mu'alimat NU. Amin, Allahumma amin ya. Ini kiranya saya tidak akan panjang lebar menerangkan ini itu, nanti kita bisa ketemu tatap muka langsung semoga ya. Gak usah ngenteni Januari ya, mugo-mugo ingko ya, semester gasal pertengahan nanti sudah ada instruksi dari Kemenak untuk ayo Bu tatap muka ya, biar anak-anak bisa marem iso tatap muka ketemu bapak ibu guru ya. Kalau bapak ibu wali muridnya, bu nek ora ning sekolahan niku lho Bu, putrane kula aduse ya Allah Gusti gitu ya. Ini biar nanti bisa disiplinnya meningkat begitu ya anak-anak ya. Itu ya, jadi pesan saya anak-anak tetap berada di rumah dulu, stay at home ya, stay safe and stay healthy ya. Di situ anak-anak jaga kesehatannya, tetap berada di rumah, ikuti instruksi yang yang sudah dikomando oleh pemerintah ya, kita ikuti saja ya. Semoga wabah ini cepat berlalu ya.
Anak-anak, semoga pada matsama kali ini anak-anak sudah tahu materi tentang kemadrasahan, sekilas tentang madrasah mu'alimah. Jadi nanti sudah tahu ketika masuk, oh iki yo, oh ini yo, ini iki sing jenenge ini, tinggal apa namanya madakno, sing diterangno ngene, iki nomor anu kene alamatnya nomor 4, oh ndek iku nomor kene ya. Nanti tahu sendiri ya anak-anak ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.